Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa dari kelas 6F Review Jurnal Internasional. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil anotasi bibliografi dari 3 artikel yang sudah saya buat. Artikel yang pertama berjudul Investigation of Middle School Student Visual Math Literacy Self-Efficacy Perception. Yang kedua, Secondary Mathematics Teacher Conception of Mathematical Literacy. Dan yang ketiga, Problem Posing Skill for Mathematical Literacy, the Sample of Teacher and Pre-Service Teachers. Artikel yang pertama berjudul Investigation of Middle School Student Visual Math Literacy Self-Efficacy Perception yang ditulis oleh Sare Sengul, Yasmin Kaba, dan Selda Ostisci. Abstrak dalam penelitian ini berisi tentang tujuan, sampel, dan juga hasil atau result. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan siswa sekolah menengah terhadap self-efficacy dalam literasi matematika yang ditinjau dari beberapa hal, yaitu jenis kelamin, tingkat kelas, prestasi matematika, dan lain-lain. Studi ini dilakukan terhadap 460 siswa sekolah menengah. Hasilnya yaitu, dalam pengamatan ini ditemukan bahwa pandangan siswa terhadap self-efficacy dalam literasi matematika visual meningkat karena prestasi matematikanya pun meningkat. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan pesat dalam informasi dan teknologi telah menunjukkan pentingnya literasi matematika. Literasi matematika adalah apabila seseorang mampu menerapkan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam kehidupan nyata dan dapat mengambil keputusan yang rasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat literasi matematika siswa sekolah menengah dalam hal variabel yang berbeda. Dalam hal ini yaitu jenis kelamin, kelas, dan prestasinya. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini secara signifikan dapat mengisi kekosongan atau gap di bidang yang relevan. Research question-nya yaitu angket mengenai informasi demografis dan visual math literacy self-efficacy perception scale. Metode yang digunakan yaitu dia menggunakan model screening dengan tujuan untuk menggambarkan pendapat dalam jumlah yang banyak. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi dengan mengambil gambar situasi yang ada tentang topik penelitian. Pengumpulan datanya sendiri dilakukan pada 19-23 Desember 2016 selama 1 jam pelajaran atau 40 menit. Sampelnya yaitu siswa negeri sekolah menengah di Turki, tepatnya di kota Gölcük di Provinsi Kocaeli, yaitu 460 siswa sekolah menengah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Kelompok studinya itu mulai dari siswa kelas 5 sampai kelas 8, yang mana 225-nya adalah perempuan dan 235-nya adalah laki-laki. 146-nya berasal dari siswa kelas 5, 125 siswa kelas 6, 80 siswa kelas 7, dan 109 siswa kelas 8. Selanjutnya research instrument. Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui angket informasi demografis yang sudah dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi demografis tentang siswa menggunakan VMLS-EPS. Dalam angket informasi demografis, ada pertanyaan untuk mencari tahu mengenai jenis kelaminnya, nilai prestasi matematika siswa, dan tingkat pendidikan orang tua mereka. Hasilnya yaitu ditemukan bahwa pandangan siswa terhadap self-efficacy dalam literasi matematika visual meningkat karena prestasi matematikanya pun ikut meningkat. Terdapat hubungan yang baik antara pandangan self-efficacy
prestasi siswa dalam literasi matematika dengan prestasi matematikanya. Selain itu, pandangan siswa meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan orang tuanya. Pembahasan. Dalam penelitian ini diselidiki pandangan siswa sekolah menengah terhadap pandangannya dalam literasi matematika visual. Ditemukan bahwa pandangan self-efficacy literasi matematika visual mereka berada pada tingkat sedang. Hasil ini berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Birgin dan Gulves. Disarankan agar guru memperkaya pelajaran dengan kegiatan yang meningkatkan pandangan siswa. Materi yang mungkin dapat meningkatkan pandangan tersebut adalah pelajaran geometri dan matematisasi. Diperkirakan juga bahwa pandangan literasi matematika visual siswa dapat meningkat dengan memberikan contoh pelajaran yang berkaitan dalam kehidupan nyata. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan self-efficacy. Dalam self-efficacy literasi matematika visual dari siswa sekolah menengah sesuai dengan tingkat pendidikan orang tua mereka. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa skor pandangan siswa yang orang tuanya lulusan universitas lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Bagian yang terakhir yaitu rekomendasi. Topik mengenai visual math literasi self-efficacy perception merupakan sebuah konsep baru. Karena alasan tersebut, topik ini harus dipelajari lebih lanjut. Direkomendasikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan what variable affect this concept and what measure can be taken to increase this perception. Artikel yang kedua berjudul Secondary Mathematics Teacher Conception of Mathematical Literacy yang ditulis oleh Murat Genç dan Ayhan Kursat Erbas. Yang pertama, abstrak. Abstrak berisi tujuan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan guru matematika sekolah menengah mengenai konsep literasi matematika, yang mana hal tersebut penting untuk dipertimbangkan waktu yang tepat untuk merancang dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif. Sampelnya yaitu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan semi wawancara terstruktur dengan 16 guru matematika yang berasal dari berbagai jenis sekolah menengah yang berbeda. Latar belakang. Konsep literasi matematika menjadi atribut pribadi yang sangat bergantung pada konteks di mana seseorang belajar dan mungkin berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda termasuk guru. Itu memberikan tekanan termasuk siswa dalam kaitan pentingnya memahami matematika dan meningkatkan kemampuan siswa untuk memanfaatkan matematika dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki apa yang ditafsirkan dan dipahami guru tentang istilah literasi matematika untuk memfasilitasi dan mempersiapkan mereka untuk menerapkan praktik literasi matematika. Selanjutnya, research question. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, what do you understand from the term mathematical literacy? Yang kedua, what are the fundamental skill and competencies that a person with mathematical literacy possess? Dan yang ketiga, how do you think mathematics and mathematical literacy is related? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus eksplorasi kualitatif, di mana kasus yang menjadi penelitian adalah pandangan guru matematika sekolah menengah mengenai konsep literasi matematika, yang mana diperlukan untuk membuka dan melaporkan interaksi kompleks dari para guru tentang kemampuan literasi matematika dan faktor lain dalam konteks yang unik dan dinamis. Sampel dari penelitian ini adalah 16 guru sekolah menengah di Turki, yang terdiri dari 4 perempuan dan 12 laki-laki. 16 orang partisipan yang berprofesi sebagai guru berasal dari 9 sekolah menengah dengan 5 kelompok sekolah yang berbeda, yaitu dari Science School atau sekolah IPA yang sebanyak 2 orang,
Anatolian High School sebanyak 7 orang, Vocational and Technical High School sebanyak 4 orang. Sekolah ini menurut saya seperti SMK di Indonesia. Terus selanjutnya Anatolian Imam Hatip Religious School sebanyak 2 orang dan Private High School sebanyak 1 orang. Research instrumennya itu pertanyaan yang berkaitan dengan konsep literasi matematika yang dimiliki oleh guru matematika sekolah menengah. Pertanyaan ini yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara. Selanjutnya hasil analisis data dari 16 guru mengungkapkan 7 kategori yang muncul untuk konsep guru matematika literasi matematika guru, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan dan keterampilan matematika, yang kedua matematika fungsional, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat pemikiran matematika, penalaran dan argumentasi, yang kelima kemampuan matematika bawaan, yang keenam pemahaman konseptual, dan yang ketujuh motivasi siswa untuk belajar matematika. Masuk ke bagian pembahasan. Hasil penelitian ini mengungkap setiap guru memiliki caranya masing-masing untuk menanamkan konsep literasi matematika. Meskipun berbeda cara mereka, tetapi tetap saling terkait dan memperkuat konsepsi literasi matematika. Sementara, beberapa guru menganggap literasi matematika sebagai matematika yang diturunkan atau lebih rendah yang diharapkan dicapai oleh siswa yang berprestasi. Beberapa yang lain menganggap semata-mata sebagai pemikiran matematika yang canggih dan alasan yang seharusnya dilakukan siswa berkinerja tinggi. Dalam pengertian ini, meskipun konsep guru tentang literasi matematika tampaknya berbeda, mereka semua berpikir bahwa orang yang literasi matematikanya perlu memahami dan mengembangkan tingkat matematika tertentu, dan yang lebih penting menghubungkan matematika dengan pengalaman sehari-hari untuk menghadapi kehidupan nyata. Rekomendasi penelitian selanjutnya memeriksa bagaimana konsepsi guru tentang literasi matematika dan praktik kelas mereka sehari-hari, dan merancang dan serta menilai program pengembangan profesional mengatasi masalah ini. Artikel yang ketiga berjudul Problem Posing Skill for Mathematical Literacy, The Sample of Teacher and Pre-Service Teacher, yang ditulis oleh Kemal Ozgan. Bagian pertama, abstrak. Tujuannya yaitu untuk menguji kemampuan guru dan calon guru atau pre-service teacher dalam masalah matematika untuk kemampuan literasi matematika. Metode penelitian yang digunakan yaitu model studi kasus. Kelompok studi terdiri dari 13 guru matematika prajabatan atau calon guru dan 5 guru matematika sekolah menengah yang sedang mengambil mata kuliah literasi matematika dalam pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Hasil penelitiannya, analisis menunjukkan bahwa masalah yang diajukan oleh para peserta sebagian besar merupakan masalah-masalah terbuka. Menurut konteks masalah yang diajukan, masalah konteks pekerjaan dan pribadi ditemukan dominan. Temuan menunjukkan bahwa masalah yang diajukan lebih tentang perubahan hubungan dan bentuk ruang tentang konten matematika. Bagian selanjutnya yaitu latar belakang. Salah satu tujuan paling penting dari pendidikan matematika di sekolah adalah untuk meningkatkan kompetensi literasi matematika siswa. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa guru matematika dan calon guru memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengenai literasi matematika. Masalah-masalah yang digunakan dalam proses belajar mengajar dalam mengembangkan literasi matematika siswa adalah hal yang penting. Dalam hal ini, pendidik matematika perlu mengajukan situasi masalah matematika untuk mengembangkan dan mengukur literasi matematika. Research question. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana keterampilan guru matematika dan calon guru dalam mengajukan masalah bagi literasi matematika? Apa jenis tingkat kesulitan,
konteks dan konten, serta keterampilan proses dari masalah yang diajukan oleh peserta. Yang kedua, apakah keterampilan guru matematika dalam mengajukan masalah literasi berbeda dengan standar proses PISA. Selanjutnya masuk ke bagian metode. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Desain banyak kasus holistik diadopsi dalam penelitian ini. Studi ini mengandung lebih dari satu kasus. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan desain studi kasus berganda. Dalam penelitian ini, situasi guru yang menghadapi masalah dan guru prajabatan atau calon guru diterima sebagai banyak kasus. Model ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keterampilan guru matematika dan calon guru dalam mengajukan masalah atau problem posing untuk literasi matematika secara luas. Sampel dari penelitian ini yaitu kelompok studi terdiri dari 13 guru matematika prajabatan atau calon guru dan 5 guru matematika sekolah menengah yang sedang mengambil mata kuliah literasi matematika dalam pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Calon guru matematika atau guru prajabatan yang melanjutkan pendidikan mereka di Fakultas Pendidikan. Para guru matematika itu lulus dari Fakultas Pendidikan. Ini wajib untuk mengambil matematika, pendidikan matematika, dan kursus budaya umum dalam pendidikan guru di Turki. Hasilnya, analisis menunjukkan bahwa masalah yang diajukan oleh para peserta sebagian besar merupakan masalah-masalah terbuka. Temuan menunjukkan bahwa masalah yang diajukan lebih tentang perubahan hubungan dan bentuk ruang tentang konten matematika. Mengenai proses matematika, skor rata-rata keterampilan mempekerjakan lebih tinggi daripada merumuskan dan menafsirkan skor keterampilan. Temuan menunjukkan bahwa para guru lebih baik daripada calon guru dalam kegiatan problem posing untuk literasi matematika. Masuk ke bagian pembahasan. Masalah matematika yang guru matematika dan calon guru ajukan dalam penelitian diklasifikasikan sebagai open-ended, pilihan ganda, benar salah, dan campuran. Selain itu, ketika masalah matematika yang diajukan oleh peserta dievaluasi, sesuai dengan tingkat kesulitan kriteria yang digunakan dalam studi PISA. Masalah matematika yang diajukan dalam konteks ini dipertimbangkan pada 6 tingkat kesulitan, yaitu level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masalah yang dikembangkan oleh para peserta sebagian besar terkonsentrasi di tingkat level 4. Dapat dipahami bahwa masalah yang diajukan oleh para peserta berada pada level 4 dan kemudian pada level 3. Hanya sedikit yang ada pada level tertinggi, yaitu level 6 dan level 5. Masalah yang diajukan baik oleh guru maupun calon guru. Namun dapat dikatakan bahwa guru matematika selangkah lebih maju dalam mengembangkan masalah sulit terkait kesulitannya. Ulusoy dan Capsheoglu menemukan bahwa hanya 8% dari masalah yang diajukan oleh calon guru matematika pada tingkat penalaran. Calon guru atau guru prajabatan menghasilkan pertanyaan prosedural di tingkat aplikasi yang dapat diselesaikan sebagian besar dengan proses multilangkah daripada dengan penalaran. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa calon guru berpikir bahwa ketika masalah meningkat, tingkat kesulitan dan kognitif masalah juga meningkat. Bagian yang terakhir yaitu rekomendasi. Dipahami bahwa ada kebutuhan untuk pelatihan teoritis dan praktis yang menunjukkan penerapan literasi matematika dalam berbagai jenis masalah. Mengajukan masalah yang tidak terstruktur untuk literasi matematika harus dihilangkan. Situasi dan isi matematika yang digunakan dalam masalah literasi matematika harus dibuat lebih efektif dan beragam. Pentingnya keterampilan guru untuk dapat merancang berbagai masalah kontekstual yang harus lebih ditekankan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek, seperti kurangnya penilaian awal, wawancara, dan tulisan-tulisan pemikiran reflektif.
Nah, karena mempertimbangkan keterbatasan ini, diharapkan ada studi yang lebih komprehensif dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. Sekian presentasi anotasi bibliografi yang saya buat. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.